Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Asima dari kampus Binus University. Nah, jadi tujuan saya di sini ingin mewawancara Ibu terkait tema proposal saya dengan mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan judul Pengaruh Kesejahteraan Guru dan Fasilitas Sekolah terhadap Kualitas Mengajar sebagai penerapan nilai Pancasila terkait SDGs nomor 4 yaitu Quality Education. Nah, di sini Ibu boleh memperkenalkan dulu siapa namanya? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Anggraini. Saya mengajar di Sekolah Negeri 2 Durian Tuba, Kecamatan Tanah Timur Barat, Kabupaten Merapen. Oh, Ibu dari SJ 2 Durian Tuba ya? Nah, Ibu udah berapa lama mengajar atau menjadi tenaga pendidik di Tuba tersebut? Saya mulai mengajar sejak tahun 2023 sampai sekarang, jadi itu sekitar sudah 3 tahun. 2023 2026 udah 3 tahun ya di Tuba gitu kan, jadi guru SD. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya terkait tugas saya, yaitu yang pertama adalah selama Ibu mengajar, bagaimana dari sisi tunjangan, gaji, beban kerja, dan keamanan kerja ini mempengaruhi motivasi dan kualitas mengajar Ibu selama di dunia Tuba tersebut? Terkait kesejahteraan itu kan berhubungan dengan seperti finansial, psikologis, kemudian profesional, kemudian sosialnya. Jadi kesejahteraan menurut saya itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Ketika seorang guru itu mendapatkan kesejahteraan di tempatnya bekerja, itu kemungkinan bisa meningkatkan motivasi dia dalam mengajar, kemudian meningkatkan kualitas dalam pengajarannya. Jadi itu nanti dampaknya itu ke mutu pengajaran di sekolah itu. Berarti selama Ibu kurang lebih 3 tahun ya tadi, apakah dari sisi tunjangan, beban kerja, keamanan kerjanya, dari awal Ibu masuk sampai Ibu di 3 tahun tersebut sangat mempengaruhi ya, dan memotivasi bagaimana sih kita dalam mengajar gitu ya? Itu sangat berpengaruh, terutama jika pendapatan atau tunjangan yang kita dapatkan itu kurang, itu mempengaruhi motivasi guru itu tersebut sendiri. Jadi kalau kita kekurangan finansial, contohnya itu yang paling penting dari guru kan, dia kalau di desa-desa itu ngajar ya udah seadanya gitu. Apa yang ada di buku kasihkan siswa mengajar, karena dia mikirnya ya udah aku tidak dapat apa-apa, ya aku mengajar apa adanya. Apalagi kalau di awal-awal mengajar itu kita kan harus menunggu 2 tahun dulu kan untuk masuk ke pendidikan. Selama kita menunggu itu kan Bu, kita tidak bisa dapat tunjangan atau insentif lain-lain kan. Itu kita digaji dari dana bos. Dana bos itu untuk guru baru ya sebulan paling 500, dan itu digaji per 4 bulan. Nah seperti itu. Jadi kalau di desa, terutama seperti di desa kami itu kan desa 3T, tertinggal, terdalam. Nah, jadi memang dapat tunjangan, tapi salah satu syaratnya kan harus sudah masuk dapodik. Jadi bagi guru baru yang belum dapat dapodik itu mengharapkan gaji dari dana pos. Seperti itu. Jadi ketika dia menunggu gaji per 4 bulan itu, mau kan dia buka usaha lain kan. Nah jadi terganggulah proses belajar mengajar itu. Ada yang pergi norek, ada yang pergi ke ladang. Jadi yang harusnya pulang sekolah itu
jam 11 jam 12 nanti jam 9 udah pulang. Jadi mempengaruhi motivasi gurunya sih. Yang saya dapatkan ya itu terkait kualitas mengajar Iya, kan, iya. gitu kan. Di saat guru itu menunggu selama 2 tahun supaya masuk dapodik, supaya bisa mendapatkan tunjangan yang lebih lagi, itu berarti kan kualitasnya menurun kan. Yang ibaratnya harusnya dia fokus, guru itu fokus hanya untuk mengajar sebagai tenaga pendidik, memenuhi finansial yang lainnya. ya jadi fokus untuk mencari tambahan bagaimana supaya bisa cukup kan, bagaimana supaya bisa sejahtera. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari ibu kan mempunyai rekan-rekan guru yang lain kan, atau yang seangkatan atau bisa dibilang sepenanggungan atau satu sama lah gitu kan. Nah ibu melihatnya atau menilainya bagaimana sih tingkat kesejahteraan ibu ataupun teman-teman guru lainnya saat ini? Untuk saat ini bisa menilai tingkat kesejahteraan dianggap sejahtera itu ya Bu, setidaknya finansialnya tercukupi, kemudian dia memiliki pendapatan yang memang cukup, misalnya tidak harus per 4 bulan, nanti dia hidup dari bulan ke bulan itu gimana gitu kan, setidaknya dia berskala gitu, memang sebulan sekali. Kemudian kami juga berharap guru-guru itu dalam sejahtera ya, seperti insentif, kemudian tunjangan gitu kan. Seharusnya guru honor juga dapat gitu kan. Kalau guru ASN kan pasti dapat. Nah gimana kabar yang guru honor ini gitu. Padahal kalau beban kerja bisa dilihat biasanya guru honor yang lebih aktif karena dia merasa honor di situ kan. Jadi dia yang lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengajar seperti itu. Lebih ke pendapatan sama tunjangan dan insentif itu. Oke. Itu saya memang tingkat kesejahteraannya ya. Bisa ini. Kadang kan kita juga menilai kan, jangan kan saya yang sama guru aja kan, guru honor sama guru yang udah ASN gitu kan, ya pasti tingkat kesejahteraannya berbeda gitu kan. Nah selain itu bentuk dukungan atau peningkatan kesejahteraan guru yang paling ibu butuhkan untuk mengajar supaya ibu bisa mengajar lebih optimal itu bentuknya bisa dalam bentuk apa saja? Banyak, beberapanya itu selain finansial itu seperti penghargaan gitu kan. Penghargaan kayak apresiasi untuk guru-guru yang memang dia kan kembali ke karakter guru. Ada guru itu yang cuek gitu, nggak mau tahu. Tapi ada guru itu yang orang itu semangat belajar gitu. Jadi dia lebih aktif daripada teman-teman yang lain kan. Nah setidaknya guru-guru seperti itu diberikan apresiasi atau penghargaan gitu. Kemudian kami juga minta guru itu diberikan pelatihan dan bimbingan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi gitu. Kalau guru di desa sama di kota kan beda. Kalau di kota kan mereka difasilitasi banyak lah, lengkap gitu. Tapi kalau kita di desa, apalagi daerah 3T itu kan kadang tidak ada listrik, tidak ada internet. Nah setidaknya itu ada pelatihan untuk guru itu untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian sarana dan prasarana di sekolah sih Bu. Maksudnya guru itu kalau pengajar hanya pakai buku gitu kan, anak-anak tuh mau bersaing dengan yang lain itu gimana gitu kan. Nah, setidaknya sarana dan prasarana di sekolah itu lengkap, apalagi ini kan menghadapi anak-anak yang abad ke-21 katanya kan, di mana teknologi internet itu udah biasa, udah hal biasa. Nah kita yang di desa ini kan jadi kayak tertinggal gitu. Kalau misalnya dia pergi keluar, gimana dia mau bersaing dengan siswa-siswa yang lain gitu kan. Jadi minta sarana dan prasarana juga. Kemudian seperti manajemen sekolah yang mendukung lah, maksudnya adil gitu kepala sekolahnya gitu. Jangan karena ini keluarga, ini dibantu, yang ini guru biasa, gajinya dikecilkan. Oke, saya rangkum dulu ya. Yang pertama dukungan itu yang pertama itu
penghargaan. Yang kedua itu ya apresiasi dan sarana pelatihan, sarana prasarana yang dibutuhkan agar tenaga pendidik bisa mengajar lebih optimal. Nah, selanjutnya itu menurut Ibu bagaimana kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Menurut saya kan, kalau kesejahteraan guru itu tercukupi,